Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang modul 1 yaitu sterilisasi dan pembuatan zat. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Zulfa Ananta Diwastra, NPM 19182 dan partner saya. Aninda Ika Putri, NPM 19181 dari Grup B Paralel E Sesi S1. Yang pertama ada pengertian sterilisasi. Sterilisasi adalah seperangkat metode yang bertujuan menghilangkan semua organisme hidup dalam bentuk apapun yang terbawa pada objek yang dibersihkan dengan sempurna. Sterilisasi dalam mikrobiologi berarti membebaskan tiap benda atau substansi dari semua kehidupan dalam bentuk apapun. Mikroorganisme dapat dimatikan melalui proses fisik atau panas, kimia atau formaldehid, etilenoksida, dan lain-lain, dan proses mekanik yaitu sentrifugasi, kecepatan tinggi, atau filtrasi. Kemudian ada metode-metode sterilisasi. Yang pertama itu adalah sterilisasi dengan panas, di mana benda-benda dapat disterilkan dengan panas dengan cara dimasukkan ke dalam oven oleh panas yang lembab dan dihasilkan oleh uap. Kemudian untuk mensterilkan barang atau alat yang tahan panas. Kemudian yang kedua itu adalah sterilisasi dengan kimia, di mana menggunakan alkohol 70% yang disemprotkan pada alat atau benda yang ingin disterilkan. Kemudian yang ketiga itu adalah dengan penyaringan, di mana mensterilkan solut material berlabel panas dengan mikroorganisme yang dapat ditahan sebagian karena berukuran lebih kecil dibandingkan pori-pori filter. Kemudian selanjutnya, Kemudian ada perbedaan sterilisasi, pasteurisasi, dan desinfeksi. Untuk sterilisasi yaitu untuk meminimalkan gangguan oleh mikroorganisme yang tidak dikehendaki atau kontaminan, agar tidak mengalami kerusakan yang dapat mempengaruhi kualitas. Sterilisasi media dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu secara mekanik, fisik, dan kimiawi. Yang kedua ada pasteurisasi. Pasteurisasi adalah pemberian panas yang relatif ringan, biasanya dikondisikan di bawah 100 derajat Celcius, di mana digunakan untuk memperpanjang dari daya simpan makanan untuk beberapa hari atau beberapa bulan. Yang ketiga ada desinfeksi. Desinfeksi biasanya dilakukan terhadap benda-benda mati. Desinfeksi biasanya dilakukan dengan menggunakan zat-zat kimia seperti fenol, formaldehid, klor, dan iodium. klasifikasi bakteri berdasarkan suhu optimum, di mana suhu di mana pertumbuhan paling baik terjadi dikenal sebagai suhu optimum. Bakteri yang tumbuh paling baik pada suhu 25-40 derajat Celcius itu disebut mesofilik. Kemudian bakteri psikofilik adalah bakteri yang tumbuh paling banyak pada suhu di bawah 20 derajat Celcius. Kemudian kelompok bakteri non-patogen lainnya itu thermophilus, tumbuh paling baik pada suhu tinggi yaitu 55-80 derajat Celcius. Suhu terendah yang membunuh bakteri dalam kondisi standar dalam waktu tertentu dikenal sebagai titik kematian termal. Kemudian ada hot air oven. Sterilisasi secara fisika dilakukan dengan cara memasukkan semua alat yang telah dibungkus kertas coklat dimasukkan ke dalam hot air oven, di mana alat-alat ini sterilisasi pada suhu 110 derajat Celcius dan dengan waktu 1,5 jam. Selanjutnya ada otoklav. Otoklav itu adalah suatu bejana yang dapat ditutup, yang diisi dengan uap panas dengan tekanan tinggi. Suhu di dalamnya dapat mencapai 115 derajat Celcius sampai 125 derajat Celcius dengan tekanan uapnya mencapai 2 hingga 4 atm. Kelebihan dan kekurangan hot air oven. Untuk kelebihan, yang pertama, efektif dan aman untuk sterilisasi instrumen logam. Yang kedua, tidak mengakibatkan alat-alat tajam menjadi tumpul. Dan yang ketiga, tidak menyebabkan karat atau korosi. Untuk kekurangannya, yang pertama, diperlukan waktu putaran yang lama untuk sterilisasi. Yang kedua, tidak dapat digunakan untuk plastik, karet, dan kain. Dan yang ketiga, ada temperatur tidak dapat merusak beberapa sambungan pada alat-alat yang disterilkan.
Kelebihan dan kekurangan dari autoklaf. Yang pertama, kelebihannya itu yaitu waktu siklus yang singkat. Kemudian yang kedua itu tidak mengakibatkan karat atau korosi pada instrumen logam, termasuk baja karbon. Terus yang ketiga, tidak membuat alat-alat menjadi tumpul. Kemudian kekurangannya yang pertama itu instrumen harus benar-benar kering sebelum pemrosesan. Terus yang kedua dapat merusak plastik yang peka terhadap panas. Kemudian yang ketiga bau bahan kimia pada daerah yang kurang ventilasi. Selanjutnya ada jenis-jenis zat pewarna bakteri. Yang pertama, pewarna asam. Bila senyawa pewarna bermuatan negatif, sehingga pewarna asam akan ditolak oleh dinding sel, maka sel tidak berwarna. Contohnya pada tinta cinta, larutan nigrosin, sampitrat, eosin, dan lain-lain. Yang kedua ada pewarna basa. Bila senyawa pewarna bersifat positif, sehingga akan diikat oleh dinding sel bakteri, dan sel bakteri jadi berwarna dan terlihat. Contohnya metilan biru, kristal violet, safranin, dan lain-lain. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari sterilisasi. Yang pertama adalah waktu, di mana waktu minimum pada suhu sterilisasi untuk membunuh mikroorganisme. Kemudian yang kedua itu ada suhu. Suhu harus sesuai dengan jenis bahan dan alat. Kemudian kelembapan untuk denaturasi atau koagulan protein, jadi kelembapannya harus sesuai dengan alat. Kemudian ada kontak langsung, di mana kontak langsung ini mentransfer energi ke objek, tanpa kontak langsung tidak akan terjadi sterilisasi. Kemudian ada penghilangan udara, di mana penghilang sterilisasi karena itu uap dikeluarkan sebelum sterilisasi. Kemudian pengeringan, jadi harus kering sebelum dipisah dari alat sterilisasi. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi kelarutan zat. Yang pertama ada temperatur. Semakin tinggi suhu, maka semakin tinggi kelarutan padatan tersebut dalam suatu pelarut. Yang kedua ada tekanan. Massa gas yang melarut dalam sejumlah tertentu, cairan berbanding lurus dengan tekanan. Yang ketiga ada pH larutan, di mana kelarutan dari garam-garam yang berasal dari asam lemah bergantung pada larutannya. Kemudian selanjutnya ada konsentrasi larutan. Yang pertama itu molaritas, di mana molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Rumusnya yaitu M besar sama dengan mol zat terlarut per volume larutan. Kemudian yang kedua ada normalitas, di mana jumlah mol ekuivalen zat terlarut per liter larutan. Jadi rumusnya itu N sama dengan mol zat terlarut per volume larutan dikali F valensi. Terus yang ketiga itu ada molalitas. Molalitas itu jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Jadi rumusnya itu M kecil sama dengan mol zat terlarut per gram pelarut kali 1000. Terus yang keempat itu ada fraksimol. Fraksimol itu perbandingan adalah antara jumlah mol suatu komponen dengan jumlah total seluruh komponen dalam satu larutan. Jadi rumusnya itu XA sama dengan Na per Na plus Nb. Jadi XA itu fraksi mol zat pelarut, Na itu mol zat pelarut, per mol zat pelarut ditambah dengan mol zat terlarut. Kemudian untuk mencari fraksi mol zat terlarut itu rumusnya mol zat terlarut per mol zat pelarut ditambah mol zat terlarut. Kemudian ada aplikasi sterilisasi dalam industri. Sterilisasi komersial hanya digunakan untuk mengolah bahan pangan berasam rendah di dalam kaleng, seperti kornet, sosis, dan sayuran dalam kaleng. Susu steril dalam kotak adalah contoh produk lain yang diproses dengan sterilisasi komersial. Di bawah contoh gambar dari aplikasi sterilisasi dalam industri. Selanjutnya tabel pengamatan sterilisasi. Yang pertama itu Petri dish. Petri dish ini sebagai alat yang akan disterilkan dengan cara disemprotkan alkohol 70%, lalu dibersihkan dengan kapas dan dibungkus kertas coklat, lalu dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 110 derajat Celcius dan waktu 1,5 jam. Terus yang kedua itu tabung reaksi. Tabung reaksi ini sebagai alat yang akan disterilkan dengan cara disemprot alkohol 70%, lalu dibersihkan dengan kapas dan dibungkus kertas coklat, lalu dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 110 derajat Celcius dengan waktu 1,5 jam.
Selanjutnya ada objek gelas, di mana sebagai alat yang akan disterilkan dengan cara disemprotkan alkohol 70%, lalu dibersihkan dengan kapas dan dibungkus kertas coklat, lalu dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 110 derajat Celcius dengan waktu 1,5 jam. Kemudian ada oven. Oven ini tuh sebagai alat yang mensterilkan. Jadi mensterilkan alat-alat seperti tabung reaksi, Erlenmeyer, Petri dish, dan objek gelas secara fisik dengan cara memasukkan alat yang akan disterilisasi dengan kondisi suhu 110 derajat Celcius dengan waktu 1,5 jam. Dan yang terakhir itu Erlenmeyer itu sebagai alat yang akan disterilkan dengan cara disemprotkan alkohol 70% lalu dibersihkan dengan kapas dan dibungkus kertas coklat lalu dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 110 derajat Celcius dengan waktu 1,5 jam. Selanjutnya ada tabel pengamatan pembuatan zat. Yang pertama ada methylene blue solution. Bahan yang digunakan yaitu 1 gram methylene blue dan 100 ml aqueous. Larutan berwarna biru tua, tidak berbau, dan berfungsi sebagai zat pengecatan. Yang kedua ada kristal violet solution. Bahan yang digunakan yaitu 1 gram kristal violet dan 100 ml aqueous. Larutan berwarna ungu tua, tidak berbau, dan berfungsi sebagai zat pengecatan. Yang ketiga ada kristal violet solution. Bahannya untuk larutan A yaitu 2 gram kristal violet dan 200 ml alkohol 95%. Untuk larutan B, 0,8 gram amonium oksalat dan 80 ml aqueous. Larutan berwarna ungu tua, mendekati hitam, tidak berbau, dan berfungsi sebagai zat pengecatan. Yang keempat ada asid alkohol solution. Bahan yang digunakan yaitu 2 ml HCl 37% dan 100 ml alkohol 95%. Larutan berwarna bening, berbau alkohol, dan berfungsi sebagai zat pengecatan. Yang kelima ada Lugol's iodine solution. Bahan yang digunakan yaitu 1 gram iodin, 2 gram kalium iodin, dan 300 ml aqueous. Larutan berwarna orange bata, tidak berbau, dan berfungsi sebagai zat pengecatan. Dan yang terakhir ada Lovar's methylene blue solution. Bahan yang digunakan yaitu 0,3 gram methylene blue, 30 ml alkohol 95%, dan 100 ml aqueous. Larutan berwarna biru pekat, berbau alkohol, dan berfungsi sebagai zat pengecatan. Sekian penjelasan kami tentang modul 1 sterilisasi dan pembuatan zat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.